Topik ya untuk Anda, topik wawancara kita terkait dengan KPU NTT, gelar fokus group discussion, laporan ya penyusunan laporan evaluasi pemilu 2024. Nah, untuk mengetahui informasi ini pendengar, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Baharudin Hamzah MSI, anggota KPU NTT, dan beliau adalah juga merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Selamat pagi Pak Bahar. Selamat pagi Bu. Apa kabar pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik. Iya, bagaimana cuaca Kota Kupang pagi ini Pak Bahar? Kota Kupang cuacanya cerah dan sebentar lagi panas. Ini musim puncak kemarau di Kota Kupang dan sekitarnya, Bu. Iya, tapi tetap semangatnya menyelesaikan aktivitas ya, kegiatan, apalagi ya mendekati pemilu Pak ya. Siap, Bu. Oke, ini sudah dilaksanakan tanggal 30 September ya, Pak Bahar, 2024 itu terkait dengan KPU NTT gelar FGD ya, Fokus Group Discussion, penyusunan laporan evaluasi pemilu 2024, begitu ya Pak Bahar? Ya. Ya, apa yang menjadi tujuan dan mengapa ya gelar kegiatan ini? Ya, pertama terima kasih RRI Pro 1 ND dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Tentu terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pagi ini. Berkaitan dengan kegiatan FGD evaluasi pemilu tahun 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi, sesungguhnya ini bagian penting dari rangkaian seluruh tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang waktunya hampir 2 tahun, 28 bulan. Dan FGD ini menjadi akhir dari proses itu. Tujuannya sesungguhnya adalah untuk mendapatkan masukan, catatan-catatan hal-hal baik ataupun yang kurang-kurang selama pelaksanaan pemilu yang panjang itu kiranya menjadi perhatian, termasuk juga untuk perbaikan-perbaikan di pemilu-pemilu yang akan datang. Apakah perbaikan dalam kerangka teknisnya kah atau dalam perbaikan berkaitan dengan normatif kerangka hukumnya. Iya, dan ini pesertanya dari mana saja Pak Bahar? Karena evaluasi ini dia cakupannya adalah tahapan penyelenggaraan pemilu dan non tahapan, maka peserta yang diundang itu berdasarkan rundown yang diberikan, kerangka acuan yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia adalah pertama jajaran internal KPU sekretariat, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Kasubag Data dan Informasi KPU Kabupaten Kota di 12 Satker dan para akademisi sebagai narasumber dan para penyelenggara sebelumnya, periode-periode sebelumnya yang tentu mereka punya pengalaman praktis menjadi penyelenggara pemilu. Dan di kegiatan kemarin kami undang selain Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota di 12 Satker, juga narasumber yang dan moderator yang diundang adalah anggota KPU Provinsi periode 2019-2024. Kami undang juga Pak Jeffrey Gala dan Pak Edi Dias, dan kalangan akademisi yang juga datang untuk kami harap mereka dapat memberikan catatan-catatan kritis, pandangan-pandangan mereka secara akademis berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu kita tahun 2024 kemarin. Nah, di kegiatan itu pertama elemen yang kami undang itu dari sisi penyelenggara tentu ini akan memotret sekaligus merefleksikan perjalanan panjang selama 28 bulan, kira-kira kisah-kisah baik, hal-hal baik dan hal-hal yang masih kurang itu sekiranya menjadi catatan-catatan yang langsung dirasakan oleh penyelenggara pemilu secara internal
Dan kemudian kami berharap para akademisi itu memberikan perspektif yang lain secara akademis tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang kita tahu sendiri penuh dengan dinamikanya. Demikian, Bu Nona. Iya, dan tentunya akademisi yang terlibat pada saat itu dari mana saja Pak, kalau boleh tahu untuk narasumbernya, menyajikan materi? Narasumber yang kami libatkan dalam kegiatan FGD kemarin itu Pak Dr. Ahmad Atang dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Pak Mikael Tomisusu dari Visipol Unika Widya Mandira Kupang, dan Ibu Deci dari Undana Kupang. Lalu juga pakar yang sudah ditunjuk oleh KPU Republik Indonesia dari Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR yang langsung dihadiri oleh Ibu Nurlita Paramita. Iya, dari kegiatan ini Pak Bahar, kira-kira target dan harapan apa yang menjadi pesan yang luar biasa ini? Iya, seperti yang sempat saya sentil, memang evaluasi ini menjadi agenda yang bagi kami sangat penting. Pertama, untuk kita memotret, kita merefleksikan, sekaligus itu menjadi bagian yang penting untuk desain pemilu ke depan. Karena itu pertama tentu evaluasi secara praktis. Pengalaman-pengalaman praktis yang diselenggarakan oleh kami, terutama teman-teman di sekretariat yang langsung bersentuhan dengan seluruh tahapan pemilihan, itu menjadi kekayaan pengalaman yang sekiranya itu masih baik tentu akan dipertahankan. Dan yang kurang itu kemudian akan diperbaiki di pemilu 2029 mendatang. Karena itu tujuannya pertama saya kira memotret kembali refleksi perjalanan panjang pemilu 2024 selama 28 bulan itu di pelaksanaan seluruh tahapannya. Mulai dari pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye, pungut hitung, sosialisasi dan pendidikan pemilih, itu semuanya dirangkum dalam satu catatan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini tentu pertama perspektif yang dilihat dari catatan itu adalah teman-teman kami sebagai penyelenggara tentu melihat dari sisi teknis penyelenggaraannya. Jadi dia sangat pragmatis, teknis, berkaitan proses penyelenggaraannya. Apakah di proses penyelenggaraan itu dari sisi regulasi adakah yang kira-kira dia tidak bisa menjangkau norma itu, kemudian dia tidak bisa menjangkau realitas yang ada di lapangan. Itu juga yang menjadi catatan penting kami. Lalu yang kedua, dari sisi akademisi tentu mereka potret secara akademis dari perspektifnya masing-masing. Ada yang perspektif politik, perspektif hukum. Perspektif hukum tentu tekanannya lebih kuat kepada soal norma-norma, aturan-aturan yang kemudian menjadi rujukan atau dia menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemilu. Apakah norma-norma itu dia sangat kontekstual dengan situasi-situasi kekinian yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu kah, atau ada hal-hal yang memang seperlunya mendapat perhatian dalam kaitan dengan perubahan atau revisi norma hukum, undang-undang pemilu yang itu harus disampaikan, direkomendasikan kepada para pembentuk undang-undang. Kira-kira begitu, Bu Nona. Iya. Dan itu menjadi harapan target nanti di pemilu yang akan datang ya, Pak Bahar ya? Iya. Oke. Jadi ujung dari proses FGD ini adalah nanti KPU Republik Indonesia itu akan secara nasional menggelar event yang sama untuk menghimpun seluruh laporan yang disampaikan oleh seluruh Satker se-Indonesia. Lalu kemudian itu akan dikaji dan dibahas bersama, dan kemudian itu menjadi catatan yang tidak hanya disampaikan kepada para pihak, tetapi itu juga menjadi literasi yang penting bagi KPU dan sekaligus kepada para pihak yang di waktu-waktu ke depan sekiranya melakukan riset berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Itu juga menjadi penting, sehingga itu juga akan dibukukan soal refleksi pemilu 2024, catatan-catatan, hal-hal baik dan yang kurang itu yang kemudian didokumentasikan secara utuh.
Iya. Demikian. Baik, ini Pak Bahar ya, boleh kita tahu juga ini selain kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU NTT yaitu FGD, boleh tahu mungkin masyarakat terkait dengan jadwal nih debat ya untuk Pilgub. debat calon gubernur dan wakil gubernur ya untuk 3 paket ini, Pak. Oh ya, Mm-mm. ya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2024 ya seperti yang publik ikuti, masyarakat Nusa Tenggara Timur ikuti sesuai jadwal dan tahapan yang ada di peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus sampai 29 itu KPU provinsi dan seluruh kabupaten kota itu telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon baik gubernur, wakil gubernur di provinsi maupun kabupaten kota, dan jumlahnya ada 87 pasang di provinsi dan kabupaten kota. Dan tanggal 22 kemarin setelah melalui serangkaian proses setelah pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumentasi syarat calon, perbaikan hasil perbaikan, pada tanggal 22 September kemarin, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu telah menetapkan secara serentak pasangan calon gubernur dan bupati. Nah, untuk kita di NTT, itu ada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, nomor 1 itu pasangan calon Ansilema dan Jen Natalia. Pasangan calon nomor 2 itu adalah Pak Melki Lakalena dan Pak Joni Asadoma. Dan pasangan calon nomor 3 itu adalah Pak Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu. Itu sesuai dengan hasil pengundian nomor urut di tanggal 23 dan 24 itu sudah kami laksanakan juga ikrar atau deklarasi kampanye damai. Nah, sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November itu proses tahapan kampanye di hampir 60 hari, 58 hari, dan bentuk kampanye yang diatur di dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 itu adalah selain pertemuan terbatas, dialogis, kampanye dialogis, pemasangan alat peraga dan bahan kampanye, salah satu bentuk kampanye yang juga diatur adalah debat terbuka antar pasangan calon selain rapat umum yang diatur 2 kali. Nah, untuk debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada serentak ini, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memutuskan itu digelar selama 3 kali di ibu kota provinsi. Debat pertama itu berdasarkan keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 70 itu akan digelar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 ini, 2 pekan lagi. Lalu debat kedua itu diselenggarakan di hari Rabu juga tanggal 6 November tahun 2024 dan debat ketiga atau debat terakhir itu juga akan kami gelar hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 menjelang masa tenang. Mbak Nona. Iya. Ini kira-kira panelis dan juga moderatornya? Ya, khusus untuk debat terbuka antar pasangan calon saat ini sedang proses pengadaan barang dan jasa untuk televisi yang akan menjadi pemenang siaran debatnya, karena ini dia menggunakan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga teman-teman di bagian sekretariat KPU Provinsi itu sedang on proses pengadaan barang dan jasa. Televisi mana yang di debat pertama itu akan memenangkannya untuk melaksanakan debat. Dan debat itu kami sendiri saat ini belum membicarakan secara spesifik soal tim perumus dan tim panelis serta moderator yang akan kami bahas. Kami tentu akan menetapkan itu setelah kami mengetahui media yang akan memenangkan Lokasi debat, penayangan debat di debat sesi pertama ini. Jadi tentu termasuk juga tema-tema apa yang akan kami ajukan menjadi tema di debat pertama itu juga sedang kami membahas, tapi belum spesifik dan kami putuskan. Oke, baik. Ini yang pasti masih dirundingkan bersama begitu ya Pak Bahar ya? Siap. Oke, ini terkait dengan debat calon ini, apa yang menjadi harapan dan juga sekaligus ya penutup
himbauan untuk masyarakat NTT untuk mengikuti pemilu nanti? Ya, pertama memang debat ini sebenarnya menjadi event yang paling penting bagi pasangan calon dan juga bagi pemilih. Karena itu kami berharap benar agar pasangan calon dan timnya itu benar-benar memastikan diri, menyiapkan materi-materi terutama berkaitan dengan program, visi, misi pasangan calon masing-masing untuk disampaikan di masa debat itu. Karena debat itu dia berlangsung secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh pemilih di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami berharap tim pasangan calon menyiapkan secara baik materi-materi yang berkaitan dengan isu tema yang akan diusung pada tema pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua, untuk pemasyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya para pemilih, ini menjadi bagian yang paling penting untuk mereka bisa memastikan dan mereka yakin dengan pilihan-pilihan mereka yang akan mereka tentukan di hari Rabu tanggal 27 November. Salah satunya adalah mendengarkan secara langsung visi, misi, dan program yang akan dijabarkan atau dipaparkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika mereka tampil di acara debat terbuka selama 3 kali itu, Bu Nona. Oke, baik. Terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya, Pak Bahar. Selamat pagi dan salam sukses. Baik, selamat pagi Bu Nona, terima kasih banyak. Selamat pagi, sukses selalu, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sukses, terima kasih. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami terkait dengan KPU NTT gelar FGD penyusunan laporan evaluasi pemilu 2024 dan sekaligus kita mengetahui jadwal debat ya calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029. Barusan kami wawancara bersama Bapak Baharudin Hamzah MSI, anggota KPU NTT, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.